Halo Sobat Pembelajar, selamat datang di pembelajaran tentang sistem gerak pada manusia. Kali ini kita akan belajar tentang keajaiban sistem gerak pada manusia. Siapkan dirimu untuk memulai petualangan ini. Tahukah kamu, setiap langkah yang kita ambil, setiap gerakan tangan, bahkan ketika kita tersenyum, semua itu terjadi karena sistem gerak dalam tubuh kita bekerja secara sempurna. Sistem gerak adalah kerjasama antara otot, tulang, dan sendi yang memungkinkan kita bergerak dengan leluasa. Komponen utama dari sistem gerak manusia terdiri dari 3 bagian penting, yakni tulang, otot, dan sendi, yang erat kaitannya dengan sistem saraf. Semua komponen ini bekerja sama untuk membantu kita bergerak secara efisien. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana masing-masing bagian ini bisa berfungsi. Yang pertama yakni rangka. Rangka memiliki beberapa peran penting dalam tubuh kita. Pertama, sebagai tempat melekatnya otot. Setiap otot yang ada di dalam tubuh kita terhubung ke tulang melalui jaringan disebut dengan tendon. Ketika berkontraksi, ia menarik tulang dan menghasilkan gerakan. Tanpa rangka, otot tidak akan memiliki tempat untuk melekat. Fungsi rangka yang kedua yakni memberikan postur tubuh. Rangka menyediakan struktur dan bentuk yang mendukung posisi tubuh kita. Dengan adanya rangka, kita bisa berdiri tegak, duduk, ataupun bergerak dengan cara yang benar. Postur tubuh yang baik membantu menjaga keseimbangan dan mengurangi tekanan pada otot serta sendi. Fungsi lain yang sangat penting dari rangka adalah melindungi organ-organ bagian dalam yang lunak. Tulang-tulang tertentu seperti tengkorak berfungsi melindungi otak dari benturan. Selain itu, tulang dada melindungi jantung dan paru-paru, 2 organ vital yang sangat penting untuk kehidupan. Rangka juga berfungsi bekerja sama dengan otot dan sistem saraf untuk menghasilkan gerakan. Ketika otot berkontraksi, mereka menarik tulang yang terhubung melalui tendon, memungkinkan kita untuk bisa bergerak. Sistem saraf berperan dalam mengatur dan mengkoordinasikan gerakan ini dengan mengirimkan sinyal dari otak ke otot. Dengan kata lain, rangka, otot, dan sistem saraf saling berhubungan untuk memungkinkan tubuh kita bergerak dengan efisien dan terkoordinasi. Tanpa rangka yang kuat, tubuh kita tidak akan bisa bergerak dan melindungi diri dengan baik. Setelah memahami fungsi rangka, mari kita lihat berbagai jenis rangka yang ada pada tubuh manusia. Secara umum, komponen rangka ada 3, yakni rangka kepala, rangka badan, dan rangka gerak. Bagian yang pertama yakni rangka kepala, yang terdiri dari tengkorak yang berfungsi untuk melindungi otak, bagian tubuh yang sangat lunak dari kerusakan. Tulang kepala terdiri dari tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang kepala belakang, tulang pipi, tulang rahang bawah, dan tulang rahang atas. Bagian yang kedua yakni rangka badan yang mencakup tulang belakang, tulang rusuk, tulang belikat, dan tulang panggul yang memberikan dukungan untuk melindungi organ-organ vital dalam tubuh. Yang terakhir atau yang ketiga yakni rangka gerak yang terdiri dari rangka gerak atas dan rangka gerak bawah yang memungkinkan kita untuk bergerak dengan leluasa. Ketiga komponen ini bekerja sama untuk memastikan tubuh kita tetap kokoh dan mampu melakukan berbagai aktivitas. Setelah membahas tentang rangka, kini kita akan beralih ke komponen penting lainnya yaitu sendi. Sendi adalah bagian yang menghubungkan 2 atau lebih tulang sehingga memungkinkan terjadinya pergerakan antar tulang tersebut. Sendi memiliki peran yang sangat penting dalam sistem gerak manusia. Beberapa fungsi sendi diantaranya adalah fungsi sendi yang pertama, yakni menghubungkan 2 tulang atau lebih. Setiap sendi berperan penting dalam membentuk struktur rangka dan memungkinkan terjadinya gerakan. Tanpa sendi, tulang-tulang akan terpisah dan tidak dapat bergerak satu sama lain. Selain menghubungkan tulang, sendi juga berfungsi memberikan struktur pada tubuh kita. Dengan adanya sendi, rangka dapat mempertahankan bentuk yang stabil dan yang seimbang, memungkinkan tubuh untuk berdiri tegak dan bergerak dengan efisien. Sendi berperan dalam mendukung bobot tubuh dan menjaga postur tubuh saat beraktivitas. Fungsi penting lainnya dari sendi adalah membantu otot dalam menggerakkan tulang.
Ketika otot berkontraksi, mereka menarik tulang yang terhubung melalui sendi. Sendi memungkinkan tulang untuk bergerak satu sama lain dan menciptakan berbagai jenis gerakan. Sebagai contoh, saat kita mengangkat lengan, otot bicep di bagian atas lengan menarik tulang lengan bawah, dan sendi siku memungkinkan gerakan itu terjadi. Selanjutnya, ada berbagai jenis dari sendi, yakni yang pertama sendi putar yang memungkinkan satu tulang untuk berputar di sekitar tulang lain. Contohnya adalah sendi antara tulang tengkorak dan tulang leher yang memungkinkan kita untuk memutar kepala dari sisi ke sisi. Misalnya seperti ini. Sendi kedua yakni sendi peluru. Sendi peluru memungkinkan gerakan dalam berbagai arah dan memiliki kemampuan untuk berputar. Contoh sendi peluru adalah sendi pada bahu dan pinggul. Gerakan untuk sendi peluru adalah seperti ini. Yang ketiga yakni sendi engsel. Sendi engsel memungkinkan gerakan satu arah seperti pintu yang membuka dan menutup. Contoh sendi engsel adalah sendi siku dan sendi lutut. Untuk sendi siku, gerakan dari sendi engsel adalah seperti ini. Yang keempat adalah sendi pelana. Sendi pelana memungkinkan gerakan dalam dua arah, seperti gerakan maju mundur dan samping. Contoh sendi pelana dalam tubuh manusia adalah sendi di ibu jari. Sendi ini memungkinkan kemampuan untuk mencengkram dan menggenggam benda, misalnya untuk menulis. Contoh gerakan untuk sendi pelana adalah seperti ini. Yang terakhir adalah sendi geser. Sendi geser memungkinkan gerakan terbatas antar tulang yang saling bersentuhan, di mana satu tulang dapat menggeser atau meluncur di atas tulang yang lain. Contoh utama sendi geser dapat di antara tulang-tulang pergelangan tangan dan tulang-tulang pergelangan kaki. Mari bersama-sama menyanyikan lagu tentang sendi. 1, 2, 3. Sendi, sendi, sendi putar, sendi peluru, sendi engsel, sendi pelana, sendi geser, macam-macam sendi. Setelah membahas sendi, kini saatnya kita beralih ke komponen penting lainnya dalam sistem gerak, yakni otot. Otot adalah jaringan tubuh yang memiliki kemampuan untuk berkontraksi dan menghasilkan gerakan. Otot memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama, menggerakkan tubuh. Otot rangkap berfungsi untuk menggerakkan anggota tubuh kita, seperti lengan, kaki, dan bagian tubuh yang lainnya. Ketika otot-otot ini berkontraksi, mereka menarik tulang dan memungkinkan kita untuk bisa bergerak. Fungsi yang kedua, yakni menstabilkan postur tubuh. Otot rangka tidak hanya membantu kita bergerak, tetapi juga menjaga posisi tubuh kita saat berdiri, duduk, atau bergerak. Otot-otot ini bekerja secara terus-menerus untuk menjaga keseimbangan dan mencegah kita untuk terjatuh. Selanjutnya, otot juga berfungsi untuk memompa darah yang merupakan fungsi dari otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara involunter dan bertanggung jawab untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Gerakan berirama dari otot jantung memastikan bahwa darah yang mengandung oksigen dan nutrisi dapat mencapai sel-sel tubuh. Berikutnya adalah fungsi mencerna makanan yang merupakan fungsi dari otot bolos. Otot bolos membantu menggerakkan makanan melalui sistem pencernaan, mulai dari kerongkongan hingga usus besar. Proses ini yang disebut dengan peristaltik, memastikan bahwa makanan yang dicerna dan diserap dengan efisien. Selanjutnya, otot juga berfungsi dalam mengatur suhu tubuh. Ketika kita beraktivitas fisik, otot menghasilkan panas sebagai produk sampingan dari kontraksi. Proses ini membantu menjaga suhu tubuh agar tetap stabil. Ketika suhu tubuh meningkat, mekanisme pengaturan seperti berkeringat membantu mendinginkan tubuh kita. Terakhir, fungsi otot dalam membantu pernafasan, terutama otot diafragma. Diafragma adalah otot yang memisahkan rongga dada dan rongga perut. Ketika diafragma berkontraksi, ia menarik udara masuk ke paru-paru dan saat berelaksasi, udara dikeluarkan. Proses ini memastikan tubuh mendapatkan oksigen yang cukup dan mengeluarkan karbon dioksida.
Ada 3 jenis otot dalam tubuh manusia, yakni otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Mereka bekerja sama dengan tulang dan sendi untuk memungkinkan pergerakan yang terkoordinasi. Yang pertama ada otot polos. Otot ini ditemukan di dinding organ dalam seperti usus dan pembuluh darah dan berfungsi secara otomatis tanpa kendali sadar. Yang kedua adalah otot jantung. Otot ini khusus terdapat di jantung dan juga bekerja secara otomatis. Fungsinya adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh dengan ritme yang teratur. Yang ketiga, kita memiliki otot lurik. Otot ini terhubung dengan tulang rangka dan bertanggung jawab untuk gerakan sadar, seperti berjalan dan mengangkat benda. Otot lurik memiliki tampilan bergaris yang membedakannya dari kedua jenis otot lainnya. Sekarang, mari kita lihat tabel gambar yang membedakan ketiga jenis otot ini untuk memahami lebih lanjut tentang perbedaan struktural dan fungsionalnya. Tabel ini menyajikan perbandingan yang jelas mengenai karakteristik, lokasi, dan fungsi dari masing-masing otot. Nah, kita telah selesai menjelajahi berbagai komponen penting dalam sistem gerak manusia, mulai dari rangka, sendi, hingga otot. Dengan memahami bagaimana rangka, sendi, dan otot bekerja sama, kita dapat lebih menghargai cara tubuh kita bergerak dan berfungsi. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan sistem gerak kita agar tetap aktif dan bugar. Jika kalian menemukan informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk like dan subscribe untuk video pembelajaran lainnya. Terima kasih telah menonton.